Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yuk. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku dengan subtema 2 hewan di sekitarku, dan pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran ketiga. Masih dengan Bu Guru Aridi dari SDN 37 Sungai Bangit, Kecamatan Kota Tanggung. Pergi ke kebun binatang. Pernahkah anak ibu mengunjungi kebun binatang? Nah, pada hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, coba perhatikan teks ini. Kalau kita mengunjungi kebun binatang, apa yang harus kita patuhi? Yang pertama, apa dalam teks itu? Makanan hewan itu tidak sembarangan. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengasih makanan kepada hewan. Kemudian kita juga tidak dibolehkan untuk menyentuh tubuh hewan. Bisa jadi tubuh hewan itu berbahaya sehingga nanti mencakram atau menggigit kita. Makanya saat kita mengunjungi kebun binatang ada banyak pemberitahuan di papan pemberitahuan itu, dan haruslah kita patuh pada peraturan yang tersedia. Jadi kita tidak asal menyentuh, tidak asal memberi makanan kepada hewan. Pada gambar ini terlihat bahwasannya Siti dan Udin sedang melakukan percakapan. Apa ya percakapan Siti dan Udin? Yuk kita dengarkan. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Di kebun binatang terdapat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang dan burung. Nah, di sini ada gambar kandang beruang, kandang harimau dan burung. Ada berapakah harimau, beruang, dan burung?
Ya, ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Wah, banyak ya. Nah, hewan yang paling banyak yang mana ya? Ayo, yang mana? Hewan yang paling banyak adalah burung. Lalu hewan yang paling sedikit hewan apa? Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Lalu, bagaimana kalimat perbandingannya? Kalimat perbandingannya, banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi sedikit dari burung. Contoh lainnya, contoh lain kalimat perbandingannya. Contohnya, banyaknya harimau lebih sedikit dari beruang, atau beruang lebih banyak dari harimau. Contoh lainnya, kalimatnya burung lebih banyak dari harimau. Nah, lantas bagaimana ya urutan hewan? Urutan hewan yang paling banyak adalah dari yang paling banyak ya, burung, beruang, dan harimau. Lalu kalau urutan hewan yang paling sedikit, dari yang paling sedikit kita mulai urutannya, yaitu harimau, beruang, dan burung. Sekarang coba anak ibu bandingkan. Di sini ada ulat. Banyaknya berapa ya? 35 ekor ulat. Kupu-kupu 15 ekor. Ikan 45 ekor. Nah, kita bandingkan ya. Hewan yang paling banyak adalah, coba hewan yang paling banyak yang mana? Ikan. Hewan yang paling sedikit adalah, hewan yang paling sedikit jumlahnya adalah kupu-kupu. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Apa ya isi titik-titik itu? Dia lebih banyak dari ulat. Ayo, yang mana yang lebih banyak dari ulat? Yaitu ikan. Ikan lebih banyak dari ulat. Selanjutnya, titik-titik lebih sedikit dari ulat. Apa ya yang lebih sedikit dari ulat? Kupu-kupu. Berarti isinya kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Lalu urutan hewan yang dari yang paling banyak. Nah, dari yang paling banyak urutannya yaitu ikan, ulat, dan kupu-kupu. Terakhir, urutan hewan yang paling sedikit adalah, dimulai yang dari yang paling sedikit, yaitu kupu-kupu, ulat, dan sekarang kita masuk kepada pengerjaan tugas dari pembelajaran ketiga. Tugasnya yang pertama PPKN. Tugasnya yaitu tuliskan tanggapanmu. Tanggapan apa ya? Tanggapan mengenai jika kamu dilarang petugas kebun binatang untuk mendekati kandang hewan. Misalkan kamu sedang mengunjungi kebun binatang, kemudian ada petugas datang memberitahu kamu. Kata petugas, anak-anak, jangan mendekati kandang hewan ya. Nah, jika kamu diberitahu seperti itu, apa tanggapanmu? Nah, tulis di bukunya ya. Kemudian, tugas kedua, bahasa Indonesia, yaitu anak ibu telah menyimak percakapan Siti dan Udin. Nah, sekarang tuliskan 2 aturan merawat kelinci berdasarkan percakapan Siti dan. Tugas selanjutnya adalah tugas matematika. Anak ibu kerjakan soal nomor 2 yang terdapat pada buku halaman 71. Nah, jadi di sini anak ibu mengerjakan hanya soal nomor 2 saja. Nah,
Anak ibu tidak perlu menggambar hewannya ya, cukup mengerjakan soalnya. Selesai kita pada pembelajaran ketiga ini. Anak ibu tolong kerjakan tugasnya dengan rapi, lengkap, dan sesuai dengan petunjuk ya. Kemudian tetap jaga kesehatannya. Semangat belajarnya. Sampai jumpa pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.